Bab 2575. Luar biasa. Star Territory yang tidak diketahui. Di Star Territory ini, terdapat sebuah planet yang sangat besar. Planet tersebut dikelilingi oleh ratusan planet dengan ukuran yang berbeda-beda. Jika dilihat lebih dekat, planet-planet itu ternyata adalah sebuah teknik formasi yang sangat besar. Star Territory sebagai formasi. Di planet terbesar itu, terdapat sebuah klan, yaitu klan Si. Di dalam kota, seorang pemuda sedang duduk bersila di lantai, dengan dua sosok tua berdiri di sampingnya dan kedua sosok tua tersebut merupakan alam pengamat internal. Pemuda itu merupakan Nando. Sebelum Nando muncul, klan Si telah menjadi keluarga bangsawan super yang menguasai 800 Star Territory dan mengawasi alam semesta Zutian. Klan Si tidak memiliki lawan, kecuali klan Zhou kuno itu. Pada saat ini, klan Si memiliki Nando, super monster seperti itu, sehingga klan Si juga bisa menghadapi klan Zhou secara langsung. Perlindungan klan Si terhadap Nando saat ini benar-benar berlebihan. Karena selama ada Nando, mereka hanya perlu waktu untuk sepenuhnya melampaui klan Zhou. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam perlahan berjalan ke depan Nando. Tetua berjubah hitam itu memberi hormat dan berkata, "Tuan muda, ini adalah pesan dari manusia takdir dan master penantang langit." Nando yang sedang duduk bersila di lantai seketika membuka kedua matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Mereka memberi pesan padaku." Tetua berjubah hitam mengangguk dan berkata, "Benar." Nando mengambil pesan itu, lalu membukanya dan mulai membaca. Setelah waktu yang lama, ia tersenyum dingin dan berkata, "Mereka saling melindungi satu sama lain." Pada saat ini, tetua anggun di belakang Nando mengambil pesan itu dan membacanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Kedua orang ini memberi pesan agar tuan muda mencari pihak lain lebih dulu, untuk mendapatkan lebih banyak waktu bagi diri sendiri." Nando tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Sungguh menarik, apakah mereka mengira aku bodoh?" Tetua anggun menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak semudah itu." Nando melihat tetua anggun dan bertanya, "Apakah guru mengetahui hal lain?" Tetua anggun berbisik, "Mereka mungkin telah bekerja sama." Bekerja sama. Saat mendengar ucapannya, Nando mengerutkan kening dan berkata, "Kita adalah pejuang kebanggaan, hal itu tidak mungkin dilakukan, bukan?" Tetua anggun menggelengkan kepala dan berkata, "Biasanya tidak. Tapi, jika kamu terlalu kuat, mereka mungkin akan bekerja sama." Nando berkata, "Bagaimana dengan keangkuhan mereka?" Tetua anggun menggelengkan kepala dan berkata, "Semua itu palsu. Tertawa untuk sesaat tidak termasuk pencapaian, tertawa sampai akhir adalah pemenang sebenarnya." Kedua orang tersebut mengetahuinya dengan jelas. Nando terdiam. Tetua anggun berkata lagi, "Meskipun alam semesta Guanxuan tidak sebaik alam semesta Zutian ini, tapi jangan lupa bahwa ketua pavilion yang misterius itu keluar dari alam semesta Guanxuan. Selain itu, sejauh yang kami tahu, dia menciptakan semacam tingkatan alam baru lagi, yang bernama usia." Usia. Nando mengerutkan kening dan berkata, "Guru, siapakah ketua pavilion itu?" Tetua anggun menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu." Nando terdiam. Tetua anggun lanjut berkata, "Persaingan antara kamu dengan master penantang langit dan manusia takdir itu adalah untuk merebut takdir. Jadi, kalian bertiga harus bersaing. Saat ini, mereka sedang dalam kondisi lemah. Kesempatan terbaik bagimu untuk membunuh mereka. Tapi, jika kamu pergi secara pribadi, mereka pasti bekerja sama." Nando tersenyum dingin dan berkata, "Untuk apa aku takut?" Tetua anggun mengerutkan kening dan berkata, "Aku sudah berkali-kali memberitahu kamu,
percaya pada diri sendiri itu bagus, tapi jangan meremehkan siapapun yang ada di dunia ini, apalagi kedua orang itu bukan manusia biasa. Nando mengangguk dan berkata, nasihat guru itu benar. Tetua Anggung mengangguk dan berkata, ingat, jangan terlalu sombong. Jika terlalu sombong, pasti akan mengalami kemunduran. Saat ini, kamu hampir tidak memiliki musuh dari generasi muda, tetapi mentalitasmu masih memiliki kekurangan. Itulah kelemahanmu. Nando mengangguk dan berkata, aku akan ingat. Tetua Anggun merentangkan telapak tangannya, kemudian dua gulungan kertas perlahan melayang ke depan Nando. Tetua Anggun berkata, ini adalah data kedua orang itu, baca semuanya. Nando mengangguk, ia mengambil gulungan kertas itu dan mulai membacanya. Tetua Anggun pergi tanpa diketahui. Tidak lama kemudian, Tetua Anggun tiba di sebuah langit berbintang. Di tempat yang tidak jauh, ia melihat seorang wanita. Wanita tersebut mengenakan gaun kain sederhana dan tas kain kecil. Tetua Anggun memberi hormat dan berkata, Ketua Paviliun Quincy, tunggu sebentar. Di kejauhan, Quincy berhenti, ia berbalik badan melihat Tetua Anggun, lalu tersenyum dan berkata, ada apa? Tetua Anggun memberi hormat lagi dan berkata, Robisi memberi hormat kepada Ketua Paviliun. Quincy tersenyum dan berkata, kamu adalah anggota klan Si. Tetua Anggun mengangguk dan berkata, benar. Quincy mengangguk dan berkata, ada apa? Robisi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, klan Si ingin mengundang Ketua Paviliun untuk bertamu ke klan Si. Apakah Ketua Paviliun memiliki waktu luang? Quincy menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Aku memiliki banyak pekerjaan. Sambil berbicara, ia melihat Robi, tersenyum dan berkata, katakan secara langsung. Robi memberi hormat dan berkata, aku ingin meminta bantuan Ketua Paviliun untuk mencerahkan muridku, Nando. Quincy mengedipkan mata, lalu berkata, apakah dia adalah manusia di luar aturan itu? Robi segera mengangguk dan berkata, benar. Quincy menggelengkan kepala. Robi tertegun. Quincy tersenyum dan berkata, Yang mulia, aku masih ada urusan lain, sampai jumpa. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Robi tiba-tiba berkata, sejauh yang aku tahu, Ketua Paviliun pernah mencerahkan Mile, manusia takdir itu. Quincy berhenti, ia tersenyum dan berkata, dia adalah super VIP Paviliun Xianbao, apakah ada masalah jika aku mencerahkannya? Robi menatap Quincy dan berkata, Ketua Paviliun Quincy, apakah kamu memilih manusia takdir dalam persaingan takdir kebenaran agung kali ini? Quincy menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak ingin ikut campur dalam persaingan mereka. Aku mencerahkan Tuan Muda Ye adalah urusanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan klan Si. Robi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Ketua Paviliun Quincy, aku tidak bermaksud menyinggung. Quincy mengangguk, lalu berbalik badan dan pergi. Robi ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, sedangkan Quincy segera menghilang di kejauhan. Pada saat ini, seorang sosok tua muncul di depan Robi. Sosok tua tersebut melihat Quincy yang berada di ujung langit itu dengan mata bersinar, lalu berkata, Tetua Robi, bukankah wanita itu mengatakan bahwa dia tidak pernah berlatih? Mengapa kita tidak? Robi tiba-tiba menoleh dan menamparnya. Brak! Sosok tua itu terbang sejauh puluhan ribu feet. Sosok tua itu tercengang. Robi menatap sosok tua yang masih tercengang itu dengan tatapan dingin dan berkata, mengapa kamu percaya bahwa dia tidak pernah berlatih? Apakah seseorang bisa berjalan di langit berbintang yang tak berujung ini tanpa berlatih? Apakah seseorang bisa memiliki sejumlah banyak benda berharga dan membawanya kemana-mana tanpa berlatih? Bolehkah kamu berpikir? Sosok tua itu terdiam.
Robi mengangkat kepala melihat Quincy yang berada di ujung langit yang jauh tanpa berbicara. Ketua Paviliun Quincy. Dia tidak tahu apakah Quincy memiliki kemampuan yang kuat atau tidak. Hal terpenting adalah Quincy berani membawa sejumlah banyak benda berharga dan berkeliling di langit berbintang ini, bahkan tidak terjadi masalah apapun padanya. Hal ini sangat tidak masuk akal. Selain itu, Paviliun Xianbao telah dibuka di dunia puluhan ribu surgawi, bahkan klan Zhou pun melakukan pengecualian dan mengizinkan ketua Paviliun Quincy mendirikan Paviliun Xianbao, juga memberinya banyak kemudahan dan keistimewaan. Meskipun klan Xi tidak takut padanya, tetapi juga tidak berani mengganggunya. Beberapa saat kemudian, Robi berbalik badan dan pergi. Di ujung langit yang jauh, Quincy tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan melihat seorang wanita bergaun ungu berdiri di tempat yang tidak jauh darinya. Wanita tersebut memegang sebuah kipas lipat berwarna hitam dan wajahnya menunjukkan senyuman tipis. Wanita bergaun ungu tersenyum dan berkata, "Quincy, lama tidak berjumpa." Quincy tersenyum dan berkata, "Anson." Wanita yang bernama Anson itu berjalan ke depan Quincy. Ia tersenyum dan berkata, "Aku kira kamu tidak akan datang." Quincy tersenyum dan berkata, "Aku kembali untuk menjumpai seseorang." Anson mengedipkan mata dan bertanya, "Siapa?" Quincy tersenyum dan berkata, "Putra teman ayahku. Omong-omong, Tuan Muda Ye benar-benar sangat berani dan sangat menyenangkan. Kelak jika kamu bertemu dengannya, kamu pasti ingin berteman dengannya. Dia memiliki kepribadian ceria yang sama sepertimu." Tuan Muda Ye. Anson diam-diam mengingat nama ini, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin tinggal beberapa hari lebih lama kali ini?" Quincy menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak bisa. Aku harus melakukan sesuatu." Anson sedikit penasaran dan bertanya, "Apakah itu?" Quincy tersenyum dan berkata, "Membangun hukum alam bagi alam semesta." Saat mendengar ucapannya, Anson tercengang. Quincy tersenyum dan berkata, "Anson, sampai jumpa lagi." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Anson tiba-tiba berkata, "Quincy, apakah kamu ingin melanjutkan kehidupan seperti ini?" Quincy mengangguk dan berkata, "Benar." Anson tersenyum dan berkata, "Apakah sendiri tidak membosankan?" Quincy tersenyum dan berkata, "Sedikit, tapi juga nyaman." Selesai berbicara, dia melambaikan tangan dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Sampai jumpa lagi. Di tempat semula, Anson terdiam. Intuisi memberitahu dia bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Setelah waktu yang lama, Anson berbalik badan dan pergi. 1 jam kemudian, "Aku ingin mendapatkan semua informasi tentang Tuan Muda Ye dari alam semesta Guanshuan itu." Alam semesta Guanshuan. Di dalam ruang belajar, Millie melihat beberapa buku peninggalan Quincy dengan tenang. Meskipun buku-buku tersebut merupakan tulisan Bima Sakti, tetapi menguasai sebuah bahasa adalah sesuatu yang sangat mudah baginya. Millie sangat mendalami saat membaca buku-buku tersebut, terkhusus beberapa yang ditulis oleh Quincy sendiri, yang sangat berharga. Pada saat ini, Millie mengerutkan kening, ia mengangkat kepala dan melihat 2 sosok tua berdiri di tempat yang tidak jauh darinya. Kedua sosok tua tersebut merupakan alam pengamat internal. Millie meletakkan buku yang ada di tangannya, lalu berkata, "Siapakah kalian?" Sosok tua selaku pemimpin itu berkata dengan suara serak, "Ganti tempat lain." Selesai berbicara, dia dan sosok tua di sampingnya itu segera menghilang. Setelah mereka pergi, Millie langsung mengambil buku kuno dan lanjut membacanya. Menara kecil tiba-tiba mengingatkannya. Ia berkata, "Majikan muda, mereka ingin berbicara denganmu di luar." Millie menggelengkan kepala. Menara kecil kebingungan dan bertanya,
mengapa tidak ingin pergi? Miley berkata, mereka mungkin akan menyerang aku. Menara kecil terdiam. Pada saat ini, dua sosok tua sebelumnya muncul di ruang belajar lagi. Sosok tua selaku pemimpin itu menatap Miley dan berkata, ayo berbicara di tempat lain. Miley tersenyum dan berkata, katakan di sini saja. Sosok tua itu terdiam. Miley mengedipkan mata dan berkata, apakah kalian tidak ingin mengatakannya? Sosok tua itu berkata, ganti tempat lain. Miley menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Sosok tua itu terdiam. Miley tiba-tiba bertanya, apakah kalian anggota klan Si? Sosok tua itu menyipitkan kedua matanya, lalu dengan jujur berkata, benar. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, di manakah Tuan Muda Nando kalian? Bukankah dia ingin mendatangi kami? Mengapa dia mengutus kalian datang? Sosok tua itu menatap Miley dan berkata, ganti tempat lain. Miley mengerutkan kening dan berkata, bukankah persaingan takdir adalah persaingan antara kami dengan Tuan Muda kalian? Apakah klan Si ingin ikut campur? Sosok tua itu berkata dengan nada mengejek, siapa yang menetapkan bahwa persaingan takdir tidak boleh menggunakan kekuasaan klan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kekuasaan klan dan latar belakang termasuk kekuatan diri sendiri? Miley terdiam beberapa saat, lalu berkata, awalnya, aku ingin merasakan kesulitan hidup. Tapi, karena kalian berkata demikian, aku akan jujur. Sebenarnya, aku adalah generasi kedua keluarga kuat. Selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, kemudian pedang biru gaib muncul di tangannya. Brak! Miley langsung mencapai alam pengamat internal. Kedua sosok tua itu tercengang. Brak! Pada saat ini, Miley langsung mencapai alam usia dari alam pengamat internal. Sosok tua selaku pemimpin itu memelototkan mata dan berkata, luar biasa. Bersambung.